괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep harta dalam Islam. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Secara umum, harta merupakan suatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak dan emas, ternak atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Manusia harus memastikan bahwa harta digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga, oleh para ulama usul fiqh, persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu ad-daruriyat al-khamsah atau keperluan pokok yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam. Dalam hal ini, misalnya Allah menentukan hukum pencurian bagi pencuri sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Konsep harta dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah kebendaan, yakni sesuatu itu ada di alam nyata, dan urf, yakni apa yang berlaku dalam tradisi manusia. Semua atau sebagian menyatakan kehartaan suatu benda, memperolehnya, bersaing padanya, mengeluarkan bayaran sebagai gantinya, dan menerimanya dalam penyelesaian. Apa yang tidak berlaku antara manusia tidak termasuk harta, sedangkan sesuatu itu tidak dibenarkan oleh syara, tetapi berharga bagi sebagian yang lain, adalah harta yang tidak bernilai. Jenis-jenis harta. Dalam Islam, harta memiliki beberapa jenis yang didasarkan pada karakteristik dan hukum penggunaannya. Secara umum, harta dalam perspektif Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama yaitu harta mutakawim dan ghair al-mutakawim. Yang kedua yaitu mal mithli dan mal kimi. Yang ketiga, mal mankul dan ghair al-mankul. Yang keempat yaitu harta ain dan dain. Dan yang terakhir yaitu harta mamluk, mubah, dan mahjur. Yang pertama yaitu harta mutakawim dan ghair al-mutakawim. Harta mutakawim adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'i, sedangkan harta ghair al-mutakawim adalah harta yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti khamar atau benda haram lainnya. Contoh-contoh harta mutakawim meliputi emas dan perak. Emas dan perak memiliki nilai yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan, zakat atau mahar. Makanan halal. Makanan yang sesuai dengan hukum Islam seperti daging dan hewan yang disembelih dengan cara yang benar bisa dimanfaatkan. Pakaian halal. Pakaian yang terbuat dari bahan yang diperbolehkan dalam Islam seperti kain katun atau wol. Contoh-contoh ghair al-mutakawim. Yang pertama yaitu khamar atau minuman keras. Minuman keras dianggap haram dalam Islam, sehingga tidak boleh diperdagangkan atau dimanfaatkan.
Yang kedua yaitu daging babi. Daging babi termasuk ke dalam kategori makanan yang dilarang dalam Islam, sehingga tidak memiliki nilai dalam hukum syariah. Yang ketiga yaitu barang curian. Barang yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah atau melanggar hukum syariah juga termasuk ke dalam harta ghair al-mutakawwim. Yang kedua yaitu mal mithli dan mal kimi. Mal mithli adalah harta yang memiliki kesamaan dan mudah ditemukan penggantinya, seperti beras atau gula. Mal kimi adalah harta yang unik dan tidak memiliki penggantinya yang persis, seperti seni atau properti unik. Contoh mal mithli yaitu beras. Beras dengan kualitas dan jenis yang sama dapat ditemukan di berbagai tempat dan mudah digantikan jika hilang. Minyak goreng. Produk minyak goreng yang diproduksi dalam jumlah besar dan memiliki standar tertentu bisa digantikan dengan mudah. Gula. Gula memiliki kualitas yang bisa disamakan dengan mudah, ditemukan di pasar dengan harga yang beragam. Yang ketiga yaitu mal mankul dan ghair al-mankul. Mal mankul adalah harta yang dapat dipindahkan, seperti barang dagangan, sementara mal ghair al-mankul adalah harta yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah atau bangunan. Contoh mal mankul yaitu emas dan perak, mobil, dan uang tunai. Sedangkan contoh mal ghair al-mankul yaitu tanah, bangunan, dan pohon yang berakar. Yang keempat yaitu harta ain dan dain. Harta ain adalah harta yang memiliki bentuk fisik, seperti emas atau mobil. Harta dain, sebaliknya, adalah harta yang berupa hak atau klaim, seperti uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Contoh harta ain adalah emas dan perak, rumah atau properti, dan kendaraan. Contoh harta dain yaitu piutang, tagihan pembayaran, dan saham atau obligasi. Yang kelima yaitu harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah harta yang dimiliki secara sah oleh individu. Sedangkan harta mubah adalah harta yang tidak dimiliki oleh siapapun dan bebas diambil, seperti air hujan. Harta mahjur adalah harta yang dilarang untuk dimiliki atau digunakan, seperti harta orang yang tidak cakap hukum. Contoh harta mamluk yaitu rumah yang didiami oleh seseorang secara sah, kendaraan pribadi seperti mobil atau motor, uang atau emas yang dimiliki seseorang dan disimpan di bank atau di rumah. Contoh harta mubah yaitu air yang belum dimanfaatkan dan bisa dikumpulkan oleh siapa saja, ikan di laut yang belum ditangkap dan bisa dimiliki oleh siapa saja yang menangkapnya dengan cara yang benar, kayu atau buah-buahan di hutan yang belum dimiliki dan dapat diambil oleh orang-orang yang membutuhkannya. Contoh harta mahjur: minuman keras, harta anak yatim yang belum mencapai usia dewasa, dan harta wakaf yang tidak boleh dijual atau diwariskan. Kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan harta dalam Islam adalah konsep penting dalam sistem ekonomi Islam yang mengatur bagaimana harta diperoleh, dimiliki, dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umat Islam diwajibkan untuk mengolah dan memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang benar, adil, dan sesuai dengan tujuan syariah. Berikut adalah konsep kepemilikan harta. Yang pertama yaitu konsep dasar kepemilikan dalam Islam. Yang kedua, sumber harta yang halal dan haram. Yang ketiga, kewajiban terhadap harta dalam Islam. Yang keempat yaitu larangan penimbunan dan penggunaan harta untuk kemudaratan. Yang kelima yaitu tujuan kepemilikan harta dalam Islam. Yang keenam yaitu peran negara dalam mengatur kepemilikan harta. Dan yang ketujuh,
harta dalam perspektif akhirat. Kesimpulan, jadi kepemilikan harta dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Harta yang diperoleh harus halal, dikelola dengan bijaksana, dimanfaatkan untuk kebaikan pribadi, keluarga, dan masyarakat luas. Selain itu, Islam menekankan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan untuk menjaga keseimbangan sosial. Sebagai umat Muslim, kita diwajibkan untuk menjaga amanah ini dengan baik. Islam menekankan bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta memberikan manfaat bagi sesama. Selalu memperhatikan syariah dalam memperoleh, mengolah, dan membelanjakan harta yang kita miliki. Baiklah, sekian pembahasan tentang konsep harta dalam Islam.